Selamat pagi anak-anak yang pandai dan hebat. Apa kabar kalian hari ini? Tentunya baik-baik saja bukan? Kita jumpa lagi ya di tema 2 subtema 4 bermain di tempat wisata dalam pembelajaran 5 untuk kelas 2 SD dan MI. Nah, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu ya dan terapkan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitasmu di setiap kegiatanmu sehari-hari. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan mendengarkan cerita tentang teks pendek yang disampaikan guru, siswa dapat menyebutkan isi teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda di sekitar dengan percaya diri, serta melakukan pengamatan dan melaporkan hasil pengamatan benda di lingkungan sekitar. Memperhatikan penggunaan ejaan dengan disiplin. Dengan mengamati gambar tentang peraturan di tempat wisata, siswa dapat mengelompokkan berbagai hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata, di rumah juga ya. Dengan membaca teks bacaan tentang estafet bola, siswa dapat menjelaskan prosedur variasi gerak meliukan badan tanpa berpindah tempat sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha, dan keterhubungannya dalam berbagai bentuk permainan estafet bola dengan percaya diri. Dengan menjelaskan variasi gerak meliukan badan tanpa berpindah tempat sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha, dan keterhubungannya dalam berbagai bentuk permainan estafet bola, siswa dapat mempraktikannya gerakan tersebut dengan Benny diminta menyiapkan barisan temannya. Mereka akan melakukan permainan. Ayo mengamati. Nah, amati gambar tersebut ini ya. Nah, kira-kira mereka akan bermain apa ya? Ya, Benny memegang bola di atas kepalanya. Kemudian Edo meliukkan badannya ke kiri. Kalau Benny ke kanan untuk meraih bola. Ini barisannya dari depan ya ke kiri sampai ke kanan. Nah ya. Jadi yang belakang adalah kelompok perempuan. Nah, mereka juga ya. Nah, ini bolanya Benny mau dioper kemana? Ya, ke Edo. Nanti Edo akan mengoper lagi ke Udin ya. Nah, ini harus hati-hati loh dan harus konsentrasi agar bolanya tidak jatuh. Kalau bolanya jatuh, dia akan mengulang lagi dari anak pertama dari barisan tersebut ya. Nah, kalian ini adalah permainan apa ya? Ya, betul, estafet bola. Nah, ini ada bermain estafet bola ya, ininya nih. Teksnya ya, siswa sedang bermain estafet bola dengan meliukkan badannya ke arah samping kiri. Tim terdiri atas 2 tim. Mereka berbaris dari kiri ke kanan. Bola dipegang dengan 2 tangan di atas kepala dengan tangan lurus. Kemudian badan diliukkan ke kiri untuk memberikan bola kepada satu tim. Teman satu tim menerima bola dengan meliukkan badannya ke arah teman di sebelah kanan. Mereka tidak boleh memutar badan. Hal ini dilakukan sampai bola di teman paling kiri kembali meliukkan badannya dan mengoper bola ke arah kanan menuju tempat semula. Tim yang paling cepat akan menang. Benny adalah ketua tim. Ia berdiri di depan. Bola sedang dipegang Benny. Tim lain dipimpin oleh Edo. Edo baru saja memberikan bola ke teman di samping kirinya. Namun tim Edo terlalu tergesa-gesa sehingga bolanya terjatuh. Mereka harus mengulang lagi. Sedangkan tim Benny melakukannya dengan konsentrasi dan tepat. Mereka berhasil menang. Tim Benny menang ya karena konsentrasi dan cepat nyampe bolanya ya. Apa saja yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Apa anak-anak tadi mereka sedang apa? Benny dan teman-temannya sedang bermain estafet bola.
Pernahkah kamu melakukan permainan seperti yang dilakukan Benny? Iya, pernah ya. Nah, kita lanjut ya. Ayo menulis. Sekarang simaklah cerita yang disampaikan gurumu. Nah, tadi kan sudah ya kalian simak. Kemudian catat isi cerita yang kamu dengar tadi. Nah, Bu Guru akan memberikan contoh. Judulnya tadi apa? Bermain estafet bola. Isi ceritanya, nah ini kita ringkas ya, kita intinya saja ya. Isinya saja, Benny bersama teman-temannya bermain estafet bola. Benny dan teman-teman bermain sesuai dengan prosedur permainan estafet bola. Tim Edo kalah karena tidak konsentrasi dan tergesa-gesa. Tim Benny menang karena konsentrasi dan cepat ya. Iya, di sini di permainan estafet bola diperlukan kerjasama, konsentrasi dan ketepatan. Nah ya, kalian boleh latih itu jika ingin menang. Sekarang jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita yang kamu dengar. Nomor 1. Apa nama permainan yang sedang dilakukan oleh Benny? Apa ya tadi anak-anak? Betul, permainan estafet bola ya. Nah, sekarang kita lanjut. Apa alat yang digunakan dalam permainan? Ya, tentu saja bola. Apa alat lain yang digunakan? Ada kayu, simpai, dan lain-lainnya ya. 4. Mengapa mereka menang? Mengapa ya tadi tim Udin menang? Ya, mereka melakukannya dengan konsentrasi dan cepat ya. Konsentrasi dan cepat. Nah, itulah pemenangnya. Bagaimana aturan dalam permainan itu? Nah, dengan meliupkan badan ke arah teman satu tim ya. Apakah kalian sudah mengerti? Adakah yang mau ditanyakan oleh kalian? Ya, boleh nanti bisa bertanya sama Bu Ratna ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan mencoba ya. Lakukan pengamatan sederhana berikut. Sediakan alat dan bahannya. Nah, ini adalah salah satu kosakata baru yang kita dapat dari pembelajaran ini atau dari teks-teks yang kita tadi baca ya. Alat dan bahan, bola, kayu, dan balon. Petunjuk, amati alat dan bahan satu persatu. Isilah titik-titik di bawah ini. Nah, ini gambar apa anak-anak? Iya, gambar bola. Hasil pengamatan. 1. Nama benda, bola. Ciri-ciri benda, bola berisi udara. Udara dan bentuk bola tetap. Bola terbuat dari plastik, ada juga yang dari kulit. Dan bola dapat memantul jika dilemparkan. Nah, sekarang bentuk bendanya apa? Ya, berbentuk bola, berbentuk bulat ya. Nah, tidak memiliki sudut dan rusuk. Kita lanjut. Nah, nama benda apa ini ya? Betul, kayu. Nih, lihat di sampingnya ada kayu ya. Ciri-cirinya, kayu berasal dari pepohonan. Kayu berwarna coklat dan memiliki tekstur keras ya. Nah, ini sudah kita amati. Sekarang yang bawah, kalian amati nih. Apa ini gambar apa? Ya, betul, bagus, gambar balon. Nah, nama benda balon ya. Ciri-cirinya, balon berisi udara. Balon dapat terbang. Balon terbuat dari karet dan bersifat lentur. Bentuk bendanya, balon merupakan benda gas berbentuk bulat ya. Kita lanjut. Kalau yang kalian masih ingat apa wujud-wujud benda kan ada apa? Iya, betul. Cair, padat, dan gas ya. Nah, udara dalam balon itu termasuk benda apa namanya? Iya, termasuk gas ya. Berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa setiap benda mempunyai ciri-ciri yang berbeda ya. Oke, kita lanjut. Ayo berlatih. Perhatikan gambar berikut. Kelompokkanlah hal yang harus dilakukan
dalam kehidupan sehari-hari tempat berwisata. Berilah tanda centang pada gambar yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Ya, nanti kalian pilih gambarnya yang memakai tanda centang yang benar. Nah, berilah tanda silang. Ini disilang saja ya. Pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Disilang. Nah, mana ya? Coba kita lihat. Nomor 1. Oh, ini benar. Nomor 2, ngantri benar. Nomor 3, menyiram bunga juga benar, merawat bunga ya. Nomor 4, Edo berjalan di trotoar benar juga. Ya, ini nginjek-nginjek pohonnya. Nah, ini tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan ini juga menggambar ya, nggak boleh. Dalam kehidupan sehari-hari itu menggambar di sembarang tempat tidak boleh ya, harus kita minta izin dulu. Kita lanjut ya. Nah, ini tidak boleh. Mana lagi anak-anak? Iya, itu ya. Yang lainnya adalah sesuai dengan kehidupan sehari-hari yang kita lakukan ya. Ayo mencoba. Contohkanlah sikap yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Ceritakan di hadapan teman-temanmu ya. Nah, apa saja anak-anak contohnya? Ya, menyayangi binatang, menyayangi tumbuhan, merawat binatang, merawat tumbuhan, dan lain-lainnya. Ayo berlatih. Kamu sudah bisa mengelompokkan hal-hal yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Sekarang, kelompokkan hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Berilah tanda centang pada gambar yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Berilah tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Kita lanjut. Nah, ini dia. Nanti kalian bisa mengerjakannya sendiri. Kita bahas dulu ya. Ini dia buang sampah sembarangan. Ya, ini adalah tanda X ya. Ini tidak sayang binatang. Binatangnya dikejar-kejar, dipukul. Tandanya apa? Ya, Siti rajin membantu ibu menyapu halaman tuh. Ini pintar ya, patut dicontoh. Nah, dia membaca buku sambil tiduran tidak boleh. Itu merusak mata. Tadi ini apa nih? X, ini centang, ini X juga. Nah, ini Tani sedang menyiram tanaman bunga-bunga. Ya, ini patut dicontoh juga ya. Dan ini Beni setelah membaca buku cerita, ia letakkan kembali ya di raknya. Nah, ini juga benar. Jadi ini benar. Ini centang, ini X. Ini X. Ini X juga, ini centang. Nah ya. Berikutnya, nah ini adik dan kakak tidak sapa-sapaan, bermusuhan. Nah, kalian isi centang atau silang ya. Ini seorang anak membantu ibunya memasak. Nah, ini juga membantu mengambilkan kunci untuk membetulkan mobil. Nah, jadi kalian lihat gambarnya, kalau memang sesuai dengan kehidupan sehari-hari kita tanda centang ya. Kalau tidak sesuai, kita silang. Ayo membaca. Bacalah teks bacaan berikut dengan lancar. Estafet bola. Permainan estafet bola dilakukan dengan meliupkan badan dan ke arah samping kiri. Permainan dilakukan oleh dua tim. Mereka berbaris dari kiri ke kanan. Bola dipegang dengan dua tangan di atas kepala dengan tangan yang lurus ya. Kemudian badan diliupkan ke kiri untuk memberikan bola kepada teman satu tim. Teman satu tim menerima bola dengan meliupkan badannya ke arah teman di sebelah kanan. Nah ya, mereka tidak boleh memutar badan. Hal ini dilakukan sampai bola berada di teman paling kiri ya. Kalau sudah berada teman paling kiri, kembali meliupkan badannya dan mengoper ke arah kanan menuju tempat semula. Tim yang paling cepat
akan menjadi pemenangnya ya. Kita lanjut ya. Nah, ini praktikkan juga permainan estafet bola bersama teman sekelasmu. Lakukan dengan tertib dan sesuai. Ya, ini dimiringkan badannya ya. Ya, seperti ini juga boleh ya. Kita lanjut. Coba ceritakan cara melakukan permainan estafet bola. Nah, 1. Bola dipegang dengan 2 tangan di atas kepala dengan tangan yang lurus. Badan diliukkan ke kiri untuk memberikan bola kepada teman satu tim. Teman satu tim menerima bola dengan meliukkan badannya ke arah teman di sebelah kanan. Peserta tidak boleh memutar badan. Hal ini dilakukan sampai bola di teman paling kiri ya. Selanjutnya, teman paling kiri kembali meliukkan badan dan melempar bola ke arah kanan menuju tempat semula. Tim yang paling cepat akan menang ya. Kalian perhatikan di petunjuk ini agar kalian nanti menang. Nah, kita akan membuat mind mapping dalam pembelajaran 5 ini, yaitu menyebutkan isi teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda dan menuliskan hasil pengamatan keragaman benda di lingkungan sekitar. Nah, ini ya tadi keragaman bendanya dan maknanya ya. Dan ciri-cirinya ya, kalian bisa lihat tadi kita sudah belajar ini ya. Mengelompokkan berbagai hal yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan di tempat wisata serta mensimulasikannya ya. Nah, ini contohnya di tempat wisata ya. Nah, selanjutnya adalah menjelaskan prosedur variasi gerak meliukkan badan tanpa berpindah tempat dan mempraktikkan melalui permainan sederhana. Nah, tadi nih bermain lomba lomba estafet bola ya. Dan sebelahnya adalah prosedur estafet bola ya. Nah, demikianlah mappingnya. Kita lanjut ya. Kerjasama dengan orang tua. Orang tua membimbing siswa dalam menjelaskan aturan di taman kota. Orang tua menjelaskan kata-kata yang belum dipahami pada teks bacaan estafet bola ya, yang tadi kita baca ya. Nah, tugas di rumah. 1. Tulislah 3 contoh kosakata yang kalian temukan dari teks bermain estafet bola. Nomor 2, tulislah prosedur permainan estafet bola. Nomor 3, kerjakan soal di bawah ini sesuai dengan petunjuknya ya, sesuai petunjuk. Nah, ini sekarang kelompokkan hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Berikan tanda centang pada gambar yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Berilah tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Nah, ini buang sampah sembarangan, berarti tandanya apa ya? Iya. Ini mengejar-ngejar kucing ya. Ini Siti menyapu, halaman rumahnya bagus ya. Ini seorang anak membaca sambil tiduran. Wah, tidak boleh karena dapat merusak mata. Ini Lani menyiram tanaman. Wah, tanaman Lani subur-subur ya. Kemudian ini adalah Udin. Dia membaca buku, kemudian setelah dibaca, Udin kembalikan ke rak bukunya. Nah, ini juga ya sambungannya. Demikianlah pembelajaran tema 2 subtema 4 bermain di tempat wisata di pembelajaran 5 untuk kelas 2 SD dan MI. Sampai jumpa lagi ya di pembelajaran berikutnya, pembelajaran 6. Terima kasih kalian telah menyimak pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ya jika ada kesalahan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya hanya di channel YouTube Ratnasari Harahap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.